Semester ini kita akan mempelajari tentang pengantar hukum Indonesia. Sebelum mempelajari apa itu PHI, hendaknya kita mengerti arti dari PHI itu sendiri. PHI adalah singkatan dari Pengantar Hukum Indonesia. Terdiri dari 3 kata. Kata pengantar, hukum, dan Indonesia. Pengantar berarti mengantarkan pada tujuan tertentu. Dalam bahasa Belanda disebut dengan inleiding dan dalam bahasa Inggris disebut dengan introduction, yakni memperkenalkan secara umum atau secara garis besar suatu hal tertentu. Pengantar hukum Indonesia yang diperkenalkan yakni hukum yang berlaku di Indonesia sekarang. Mengantar hukum Indonesia berarti memperkenalkan secara umum atau secara garis besar dasar-dasar hukum yang berlaku saat ini di Indonesia kepada siapa saja yang ingin mempelajari dan mengetahui hukum-hukum yang ada di Indonesia itu sendiri. Pengantar hukum Indonesia merupakan mata kuliah dasar yang digunakan sebagai prasyarat untuk mempelajari ilmu hukum yang lebih khusus dan lebih luas. Selain pengantar hukum Indonesia, masih ada mata kuliah dasar lain sebagai mata kuliah prasyarat untuk mempelajari cabang-cabang hukum positif dan ilmu hukum secara mendasar dan mendalam, yakni pengantar ilmu hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana adanya istilah PHI dan PTHI. Ini kayaknya pasti berguna banget buat kalian karena ini kan materi awal. Simak terus ya, jangan di skip. Oke? Nah, jadi gini. Sebelum berlakunya kurikulum 1984, materi kuliah hukum Indonesia disebut Pengantar Tata Hukum Indonesia yang biasa disebut juga dengan PTHI. Istilah Tata Hukum Indonesia yang dimaksud adalah tatanan atau susunan atau tata hukum yang berlaku di Indonesia. Istilah PTHI menampakkan seolah-olah PTHI mempelajari dan membahas tentang persoalan teknis pembuatan undang-undang dan penemuan hukum. Pada tahun 1984, mata kuliah PTHI dalam kurikulum Fakultas Hukum disebut dengan Pengantar Hukum Indonesia. Peraturan-peraturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia atau biasa disebut dengan hukum positif, PHI terbatas hanya khusus mempelajari hukum yang berasal dari suatu tempat. Ya namanya aja udah PHI ya, pengantar hukum, ya pastinya tempat yang dimaksud dengan tempat adalah Indonesia. Sedikit menambahi, PHI merupakan pengantar untuk mempelajari bidang-bidang atau aturan atau ketentuan atau tata hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi gitu.
Yang ketiga, kita akan membahas tentang ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Apa saja ruang lingkup pengantar ilmu hukum itu? Ruang lingkup pengantar ilmu hukum itu ada 3. Yang pertama, yaitu hukum sebagai norma atau kaidah. Yang kedua, hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat. Dan yang ketiga, hukum sebagai ilmu pengetahuan. Hukum sebagai norma kaidah, yakni hukum sebagai kaidah yaitu menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama. Yang kedua yang dimaksud dengan hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat, yaitu hukum sebagai suatu keadaan gejala sosial yang berlaku di masyarakat sebagai manifestasi dari pola tingkah laku yang berkembang. Dan yang terakhir, ruang lingkup yang terakhir yaitu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu hukum itu terbagi dalam 2 pengertian. Ada pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, yaitu ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk-beluk mengenai hukum. Itu menurut Saicipto Raharjo. Dan yang kedua, ilmu hukum dalam arti sempit, yaitu ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif yang disebut dengan dogmatik hukum atau ajaran hukum. Pendapat menurut Radbridge. Demikian keterangan tentang ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Yang keempat, kita akan membahas tentang hukum sebagai pranata sosial. Sebelum kita membahas itu, hendaknya kita mengerti apa itu arti pranata sosial itu. Apakah ada yang tahu? Oke, berarti belum ada yang tahu ya. Pranata sosial adalah sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan maupun kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bermasyarakat bagi manusia. Dengan kata lain, pranata sosial adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir dan mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum yang mengatur dan memenuhi kegiatan pokok warga masyarakat. Pranata sosial selain untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, juga sekaligus untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Pranata sosial berfungsi menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi masyarakat. Setelah mengerti arti dari pranata sosial, kita dapat mengerti bahwa yang dimaksud hukum sebagai pranata sosial berarti hukum sebagai alat kontrol sosial, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Fungsi itu dapat berjalan dengan baik tentu bila ada hal yang mendukungnya. Hal-hal yang dimaksud dapat ditinjau dari sumber hukumnya maupun dari pelaksanaan hukum itu sendiri. Ditinjau dari sumber hukumnya, maka mengacu pada materi hukumnya. Hukum itu harus mengandung asas legalitas, di mana hukum itu harus mengandung peraturan-peraturan. Artinya, tidak boleh mengandung keputusan yang bersifat sepihak. Jadi kita harus membahasnya bersama-sama.
materi terakhir dari kelompok kami yaitu membahas tentang hubungan antara pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum di Indonesia. Sebelum kita mempelajari apa itu hubungan antara keduanya, hendaknya kita mengetahui apa itu persamaan dan perbedaan antara pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum di Indonesia. Pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum di Indonesia, persamaannya itu ada 4. Yang pertama, pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum di Indonesia sama-sama merupakan mata kuliah prasyarat dan pengantar sebagai dasar bagi mata kuliah atau studi lanjut tentang hukum. Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia bukan mata kuliah jurusan atau pilihan. Persamaan yang kedua, pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia merupakan ilmu dasar bagi siapa saja yang ingin mempelajari ilmu hukum secara luas. Persamaan yang ketiga, objek antara studi pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia adalah hukum. Mereka berdua memperkenalkan konsep-konsep dasar, pengertian-pengertian hukum, dan generalisasi tentang hukum dan teori hukum positif yang secara umum dapat diaplikasikan. Dan yang keempat, pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum di Indonesia memperkenalkan hukum sebagai suatu kerangka yang menyeluruh yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, sehingga orang dapat memperoleh suatu overview atau suatu pemahaman yang umum dan lengkap tentang hukum. Pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia menyajikan satu ringkasan yang komprehensif dari konsep atau teori hukum dalam keseluruhan. Itulah persamaan dan pengantar antara pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Kemudian, perbedaan antara pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum di Indonesia adalah pengantar hukum di Indonesia mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di Indonesia. Artinya, pengantar hukum Indonesia menguraikan secara analisis dan subjektif mengenai tatanan hukum dan aturan-aturan hukum lembaga-lembaga hukum di Indonesia yang meliputi latar belakang sejarahnya, positif berlakunya, apakah sesuai dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum positif atau dogmatif hukum. Perbedaan yang kedua, pengantar ilmu hukum atau Introduction of Jurisprudence dalam bahasa Inggris merupakan pengantar guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum umum, bukan hukum khusus. Dan yang ketiga, perbedaan yang ketiga yaitu pengantar ilmu hukum mempelajari ilmu hukum secara umum dengan memperkenalkan pengertian-pengertian, konsep-konsep dasar tentang hukum pada umumnya yang tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi yang berlaku pada masyarakat hukum lainnya. Dan perbedaan yang terakhir yaitu pengantar ilmu hukum mempelajari dan memperkenalkan pengertian-pengertian dan konsep-konsep dasar serta teori-teori hukum secara umum, termasuk mengenai sejarah terbentuknya lembaga-lembaga hukum maupun pengantar falsafah dalam arti kerohanian kemasyarakatan. Kesimpulannya, pengantar ilmu hukum membahas atau mempelajari dasar-dasar hukum secara umum atau yang berlaku secara universal, misalnya mengenai pengertian-pengertian, konsep-konsep dasar dan teori-teori hukum serta sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum dari sudut pandang falsafah kemasyarakatan. Sedangkan pengantar hukum Indonesia mempelajari konsep-konsep, pengertian-pengertian dasar dan sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum, aturan-aturan hukum serta teori hukum positif di Indonesia saja. Setelah kita mengetahui apa itu perbedaan dan persamaan antara pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia, kita bisa menarik kesimpulan bahwa hubungan antar pengantar ilmu hukum dan dengan pengantar hukum Indonesia itu ada dua, yaitu pengantar ilmu hukum mendukung atau menunjang kepada setiap orang yang akan mempelajari hukum positif di Indonesia atau tata hukum Indonesia. Dan yang kedua, pengantar ilmu hukum menjadi dasar pengantar hukum Indonesia, yang berarti bahwa untuk mempelajari pengantar hukum Indonesia harus belajar pengantar ilmu hukum dahulu karena pengertian-pengertian dasar
yang berhubungan dengan hukum diberikan di dalam pengantar ilmu hukum. Sebaiknya, pokok-pokok bahasan pengantar hukum Indonesia merupakan contoh konkret apa yang dibahas dalam pengantar ilmu hukum itu sendiri. Oke, itu adalah pembahasan terakhir dari materi kelompok A.